Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa Iriawan dengan NIM H071181811513. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Yang pertama yaitu definisi dan sejarah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata yaitu kriptos dan grafien. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan grafien memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Di Indonesia, ilmu kriptografi atau bisa juga disebut kriptologi disebut dengan sandi sastra. Tujuan dari ilmu kriptografi adalah melakukan berbagai upaya komunikasi antar individu atau kelompok secara aman tanpa kehadiran pihak-pihak yang tidak diinginkan. Pun salah satu tujuannya yang lain ialah menganalisis komunikasi yang sulit dipahami. Kriptografi ternyata telah ada sejak ribuan tahun lalu. Menurut catatan sejarah kriptografi tertua ditemukan pada peradaban bangsa Mesir kuno, di mana peradaban ini dimulai pada tahun 3000 tahun sebelum Masehi. Jenis kriptografi yang digunakan berbentuk hieroglyphics. Hieroglyphics merupakan sistem penulisan pada Mesir kuno. Adapun penulis pada masa ini bukan orang sembarangan. Penulis hanya orang yang memiliki kedudukan tinggi. Sampai saat ini belum ada yang benar-benar bisa menerjemahkan dari hieroglyphics ini. Tujuan penggunaan. Setiap penggunaan sesuatu pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan penggunaan kriptografi. Ada 4 tujuan dari kriptografi. Yang dimana tujuan ini untuk mengamankan aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua integritas data, yang ketiga autentikasi, dan yang keempat pertukaran kunci. Kemudian ada komponen. Komponen atau elemen dari kriptografi itu ada 4, yaitu yang pertama plain text, yang kedua ciphertext, yang ketiga key, dan yang keempat yaitu algoritma. Jenis kriptografi berdasarkan perkembangan. Algoritma kriptografi klasik. Algoritma ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Kemudian algoritma kriptografi modern. Algoritma ini memiliki tingkat kesulitan yang kompleks dan kekuatan kriptografinya ada pada key atau kuncinya. Algoritma ini menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital, sehingga membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya. Jenis kriptografi berdasarkan kunci. Yang pertama yaitu kunci simetri, di mana ia menggunakan satu kunci untuk enskripsi dan deskripsinya. Sering juga disebut kunci rahasia. Aplikasi kunci simetri digunakan oleh beberapa algoritma seperti DES dan AES. Sedangkan kunci asimetri, di mana pasangan kunci kriptografi yang salah satunya digunakan untuk proses enskripsi dan satu lagi deskripsi. Algoritma yang menggunakan kunci asimetri ini adalah RSA. Kemudian kita masuk pada matematika untuk kriptografi. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil. Setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Ada 3 jenis fungsi, yaitu yang pertama fungsi 1 ke 1. Fungsi f dikatakan 1 ke 1 atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Bisa dilihat pada contoh gambar. Kemudian yaitu fungsi pada. Fungsi pada dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan dua himpunan A dan himpunan B yang terdiri dari elemen-elemen. Jika untuk setiap elemen B setidaknya ada satu atau lebih dari satu elemen yang cocok dengan A, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi pada atau fungsi surjektif. Yang ketiga,
Fungsi berkorespondensi 1 ke 1. Fungsi f dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 atau juga fungsi pada. Inverse. Dalam fungsi inverse, biasanya untuk menentukan nilai atau petanya, maka kita masukkan nilai domain ke rumus fungsi, dan kemudian kita akan mendapatkan petanya. Kita dapat melakukannya dengan memasukkan petanya ke fungsi inverse-nya. Fungsi inverse, atau dapat disebut sebagai fungsi kebalikan, adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari aksi fungsi awalnya. Setiap fungsi mempunyai inverse, namun setiap inverse belum tentu sebuah fungsi. Jika f adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat 1. Misalnya A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f pangkat 1B sama dengan A jika FA sama dengan B. Hanya fungsi 1 ke 1 yang memiliki inverse. Selanjutnya ada kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan, susunan atau tentang pengaturan objek. Pada kriptografi digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plain text dan ciphertext. Dalam kombinatorial itu terdapat permutasi. Permutasi adalah susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek, di mana permutasi R dari P objek adalah sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Lalu ada juga kombinasi. Kombinasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek dengan urutan kemunculan yang diabaikan. Kombinasi R dari P objek adalah N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, selanjutnya itu ada teori informasi. Teori informasi adalah cabang ilmu matematika yang bertujuan untuk mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan sebuah pesan. Lalu ada juga teori bilangan. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C dengan notasi A membagi B jika B sama dengan A kali C dengan C elemen Z dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, teorema Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih dari 0, jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q dan R sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q ditambah R. Dengan N lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Selanjutnya, terdapat pembagi besar terbesar atau PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0, pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D membagi A dan D membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB A, B sama dengan D. Selanjutnya kombinasi lanjar. PBB A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan M kali A ditambah N dikali B. Contohnya itu PBB 80 dan 12 sama dengan 4. 4 sama dengan min 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Selanjutnya relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Contohnya 5 dan 7 relatif prima sebab PBB 5 dan 7 sama dengan 1. 12 dan 25 relatif prima sebab PBB 12 dan 25 sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20 dan 5 sama dengan 5 itu tidak sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M dikali A ditambah N dikali B sama dengan 1. Lalu ada juga aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat M lebih dari 0, operasi A mod M
Memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan R lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 sampai M-1. Selanjutnya yaitu fungsi Totien-Euler. Fungsi Totien-Euler mendefinisikan Totien n untuk n lebih dari 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari n yang relatif prima dengan n. Jika n prima, maka Totien n sama dengan n dikurang 1. Jika n sama dengan p, q, maka Totien n sama dengan p dikurang 1 dikali q dikurang 1. Contohnya Totien 9 sama dengan 6. Dari 9 bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, terdapat 3 bilangan yang memiliki faktor dengan 9, yaitu 3, 6, 9. Jadi terdapat bilangan yang koprima dengan 9. Selanjutnya yaitu teorema Euler. Misalkan A dan N adalah dua bilangan yang relatif prima, maka A pi N akan kongruen 1 modulo N. Selanjutnya yang terakhir yaitu struktur aljabar. Di dalam struktur aljabar terdapat grup siklik, gelanggang, dan lapangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.